Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali di channel Neng Henry Suparman. Kali ini aku akan berbagi mengenai aksi nyata yang telah dilakukan berdasarkan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Mari kita simak satu persatu nilai-nilai apa saja yang telah saya lakukan selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Untuk nilai berpihak kepada murid, saya menerapkan pembelajaran yang menarik di sekolah. Pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid yang menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran prosedur teks, saya memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok agar mereka bisa berkolaborasi, saling menutupi kelemahan satu sama lain. Selain itu juga agar mereka dapat menuangkan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk diskusi. Misalnya dalam materi prosedur teks, mereka berkolaborasi mencari kira-kira akan membuat barang apa dari bahan bekal. Hasil kolaborasi menuangkan ide-ide kreatif agar di mana mereka bekerja sama menentukan produk apa yang akan dihasilkan tersebut, mereka mempresentasikan hasilnya dalam bentuk presentasi, membuat poster, membuat infografis, dan juga membuat laporan tertulis seluruhnya dalam bahasa Inggris. Mereka bisa memilih bentuk penilaian tersebut sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Hasilnya dinilai dan dipamerkan di kelas. Untuk nilai mandiri, saya mendorong diri saya pribadi mengikuti sejumlah pendidikan dan pelatihan secara mandiri tanpa menunggu instruksi dari atasan. Di antara pelatihan yang saya ikuti adalah yang terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris, dan juga mengenai hobi saya, yaitu menulis. Saya mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan yang terkait pula dengan kebutuhan saya sebagai ASN, yaitu menyusun dupak sendiri secara mandiri. Hasil dari pelatihan mandiri ini tentu saja selain kompetensi saya berkembang, saya pun dapat memiliki atau mendapatkan manfaat yang luar biasa banyak sekali. Di antaranya saya menjadi penulis dan editor berlisensi, dan juga saya pun bisa mengikuti sejumlah kegiatan lomba dalam bidang literasi, di mana hadiahnya saya bisa keliling Indonesia dengan gratis karena berhasil menjadi pemenang. Selain itu pun saya juga bisa mendirikan sebuah CV indie publishing yang bergerak di bidang penerbitan buku. Menjadi guru masa kini kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan yang membutuhkan inovasi dari diri kita sendiri. Sejumlah inovasi yang saya lakukan diantaranya dalam bidang literasi, yaitu saya mendorong seluruh siswa yang saya ajarkan pada tahun 2019, di mana saya baru saja mutasi ke SMA Negeri 4 Cibinong ini, yaitu mendorong mereka untuk menuliskan berbagai macam pengalaman yang telah mereka dapatkan selama bersekolah di SMA Negeri 4 Cibinong dalam bentuk buku berbahasa Inggris. Dan mereka menulis sesuai dengan materi pelajaran bahasa Inggris saat itu. Di antaranya descriptive text, ada recount text, ada juga argumentative text, dan lain sebagainya. Seluruh materi yang telah mereka pelajari dalam pelajaran bahasa Inggris tersebut dituangkanlah dalam bentuk naskah buku berbahasa Inggris. Alhamdulillah, berkat dorongan, semangat, dan juga bimbingan yang tiada putus, mereka berhasil membukukan 11 judul yang sangat luar biasa terkait dengan sekolah mereka tercinta, yaitu Semafor. Judul bukunya diantaranya adalah Semafor Students Entrepreneurship, ada Semafor Teachers Biography, ada juga tentang Semafor Rules,
dan juga mengenai ekstrakurikuler yang ada di Semafor Tercinta. Selain itu, saya juga mengembangkan diri saya secara inovatif dalam menulis berbagai macam buku dan juga mengedit buku-buku yang telah dihasilkan oleh rekan-rekan guru dan pengawas. Aku editor profesional yang bekerja di sebuah CV. Saya bertugas mengedit naskah-naskah yang dikirimkan oleh para pengawas SMA SMK di KCD 1 Bogor yang terkait dengan pengalaman kerja. Itu saya juga mengirimkan lebih dari 200 artikel berbau pendidikan, humaniora, dan juga bahasa ke berbagai jurnal, majalah sastra, dan juga beritadistik.com milik Provinsi Jawa Barat, dan ada juga sejumlah media online berbayar di mana saya mendapatkan upah dari penulisan tersebut. Anggota Korpri Jawa Barat, saya pun mengirimkan berita ataupun tulisan berupa artikel, esai, opini, cerpen, dan sebagainya di prajaberdaya.id. Itulah selintas inovasi yang saya lakukan selain tentu saja mengembangkan channel pendidikan di YouTube dengan nama Neng Hendri Suparman. Channel ini berguna untuk membantu siswa-siswa saya dalam belajar bahasa Inggris. Terkait peran yang harus saya lakukan di samping sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu sebagai pengurus MGMP, pengurus IGMP Bahasa Inggris Nasional, pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia, staf kesiswaan, staf hubungan industri, tim pengembang kurikulum, guru berprestasi, narasumber, pelatih nasional untuk kanal Sagu Pektas, Sagu Sabib, Ikatan Guru Indonesia, membuat saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya perlu bekerja sama dengan mereka semua yang terkait dengan pelaksanaan program kerja saya tersebut. Saya berkolaborasi dengan mereka, di antaranya dengan instansi pemerintah, instansi swasta, asosiasi pengawas seluruh Indonesia, para pengurus MGMP, para pengurus IGMP, Ikatan Guru Indonesia, dan juga dunia usaha, dunia industri. Dengan berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk juga warga sekolah, saya bisa menjalankan seluruh peran tersebut dengan baik, dan juga seluruh kegiatan maupun program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam bidang reflektif, saya selalu melakukan reflektif. Kapan dan di mana? Tentu saja kapanpun dan dimanapun. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa membatasi diri kita, terutama saya pribadi, untuk meng-cut semua gelombang suara yang saya dengar dari otak saya ini. Saya melakukan teknik merenungkan kembali. Dari hasil renungan itu, apabila stuck, saya bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan, mengapa saya melakukan itu, bagaimana dampaknya untuk diri saya, bagaimana dampaknya untuk orang lain. Saya menerapkan teknik refleksi menggunakan 4P, di mana hasilnya saya tulis dalam bentuk narasi. Hasilnya tentu saja untuk melakukan rencana kegiatan berikutnya, di mana apakah rencana tersebut saya eksekusi atau saya tinggalkan, terkait dari hasil analisis SWOT. Bagaimana analisis SWOT-nya? Bagaimana hasil dari strength-nya? Bagaimana dari weakness-nya? Bagaimana opportunity yang ada untuk bisa saya ambil? Dan apakah di sana ada ancaman, hambatan, tantangan yang perlu saya waspadai? Bagaimana solusinya kira-kira? Bagaimana rencana yang bisa saya terapkan di sana dapat dijalankan dengan baik dan benar, lancar, tanpa ekses bagi pihak manapun. Apabila itu semua telah dilaksanakan, barulah saya mengambil keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Apabila itu dilaksanakan, maka saya bermuara kepada karya. Kira-kira karya apa yang bisa saya hasilkan? Apakah dalam bentuk artikel atau dalam bentuk video? Bila dalam bentuk artikel, apakah bisa saya upload di website saya sendiri, website berbayar yaitu nhwork.web.id, ataukah di prajaberdaya.id, ataukah di distik.com.
milik Disdik Provinsi Jawa Barat. Atau bila dalam bentuk video, bisakah saya upload dalam channel saya sendiri yaitu Neng Henry Suparman. Hasil dari refleksi yang saya lakukan tersebut tentu saja bermanfaat bagi diri saya pribadi dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dan juga sebagai pengurus NGMP, pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia, anggota tim pengembang kurikulum, anggota tim komite pembelajar SMA Negeri 4 Cibinong. Itulah tadi pemaparan dari aksi nyata yang telah saya lakukan terkait dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.